Jakarta, kota yang seringkali dijadikan tempat tujuan untuk mencari pekerjaan, sehingga banyak orang dari luar Jakarta datang untuk mencari pekerjaan dengan harapan mereka dapat mengubah kondisi ekonomi mereka menjadi lebih baik. Sehingga tidak heran jika Jakarta menjadi salah satu kota terpadat di Indonesia, yang membuat Jakarta sebagai salah satu kota dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia ini, menyebabkan kepanikan luar biasa bagi seluruh masyarakat, juga meluluh lantakan seluruh sektor kehidupan, termasuk masalah ekonomi. Termasuk di Indonesia yang dihadapkan dengan banyak masalah terkait aspek ekonomi akibat dari COVID-19. Dilansir oleh kpbu.kemenq.go.id, ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Berdasarkan perhitungan year on year, pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan hanya mencapai 2,97%. Dari menurunnya presentase ekonomi di Indonesia, salah satunya adalah peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin yang disebabkan karena PHK selama masa COVID-19 yang menyebabkan banyak masyarakat yang kini beralih profesi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat di kota-kota besar khususnya Jabodetabek mungkin sudah tidak asing lagi dengan adanya manusia silver yang sering muncul di berbagai titik di persimpangan lampu merah. Pekerjaan manusia silver tidak jauh berbeda dengan pengamen. Mereka kerap meminta uang dan belas kasihan dari orang-orang yang ditemuinya di jalan. Nama saya Yurli, saya tinggal daerah Ciledug, Wadas. Aslinya saya orang Lampung. Kerjaan ibu sebelum jadi sosmed Nyuci gosok. Iya. Udah ini pun udah setahun nih, siper. Biasanya jam 7 sampai jam 3 pulang. Itu minyak kadang-kadang, terus pakai citra itu doang gua warna biar kental gitu, nggak encer tuh. Kalau kayak gitu bahan-bahannya itu pengeluarannya berapa? Bahannya habisnya paling 25-an lah.
lebih sampai 30.000 dah dengan minyak-minyaknya. Ya, Umi juga kekurangan bantu-bantu suami. Ya, namanya rumah tangga kan kadang-kadang kekurangan. Suaminya kerja apa? Dulu pernah beca. Dulu pernah di beca deket depan Borobudur. Terus pernah ini kerja ngebor. Udah tuh teman-temannya kadang-kadang ngajak kuli-kuli bangunan. Oh, kadang-kadang pertama mah gatel, udah lama-lama mah enggak. Udah lama-lama mah enggak. Kerasnya hidup membuat mereka menjadi manusia silver yang pada dasarnya karena faktor ekonomi, karena pekerjaan ini dianggap mudah untuk mendapatkan uang. Chandra Silalai, asal dari Medan. Oh, asal dari Medan. Pekerjaan Bapak sebelum menjadi manusia silver? Kerjaannya sebelumnya kita dulu di daerah Bogor itu kerjanya koperasi bank keliling. Udah itu kena keadaan COVID, latihan macet, kita narik angkot, pusat Cigopol meletup. Juga kita narik nggak ada sewanya, penghasilan pun nggak ada, nggak mencukupi. Makanya kita jadi manusia silver. Oh, ada efeknya nggak sih Pak? Kalau efeknya kita udah mau jalan 2 tahun, sepertinya nggak ada efeknya sampai sekarang. Walaupun efek gatal-gatal nggak ada kok. Warna silver yang bukan khusus untuk tubuh ini dapat menyebabkan iritasi. Ini fakta atau mitos, dokter? Ya betul, ini adalah fakta. Fakta, dok. Ya benar, karena memang cat yang dipakai untuk yang manusia silver ini adalah bukan cat yang memang untuk di badan atau di kulit. Ya, jadi cat yang dipakai biasanya adalah cat yang dipakai untuk seperti cat besi, cat kayu, cat tembok dan juga cat tekstil. Nah itu memang banyak sekali mengandung bahan kimia yang berbahaya terhadap kulit dan itu memang ada yang bersifat memang karsinogen. Di awal yang jangka pendek biasanya memang menyebabkan iritasi. Karsinogen. Ya, karsinogen itu artinya adalah zat atau bahan yang menyebabkan kanker. Nah, sebelum menjadi kanker itu kan jangka panjangnya ya, tapi kalau jangka pendeknya adalah mengiritasi kulit dulu. Gambaran klinisnya dia seperti merah, pasti ada rasa gatal. Kemudian kalau lebih lama lagi ada rasa seperti terbakar, kemudian bisa muncul seperti melepuh di kulit. Manusia silver ya. Manusia silver itu mulai berkembangnya pas kita di Tangerang Selatan ini pandemi ya. Lebih lagi pandemi, dia awalnya dia jalan kaki nyusurin kampung-kampung, dia mungkin terlebihnya seperti pengemis ya. Intinya sih mengganggu ketertiban umum ya. Maksudnya kalau di Tangsel itu Perda nomor 9 tahun 2012 gitu. Sedangkan untuk dinas sosial sendiri itu dia jenis PMKS itu tidak ada gitu ya. Karena dia itu fenomena baru gitu ya. Dan
kita juga melakukan asesmennya agak kesulitan. Dia masuk kategori apa ini gitu ya? Apakah pengemis kah gitu ya? Atau misalnya dia itu kalau ngamen ya dia nggak nyanyi kan gitu. Itu sih kesulitan penanganan masa silver. Kalau pendapatan per hari itu Paling dapat 100, kadang-kadang 150. Itu untuk kebutuhan sehari-hari mencukupi nggak wawancaranya? Ya kebutuhan sehari-hari ya sebenarnya sih kalau hukum itu nggak mencukupi, tapi ya dicukup-cukupi lah. Para manusia silver memaknai dirinya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga membantu sesama. Cairan silver yang mereka gunakan tentunya mengandung zat-zat yang tidak disarankan untuk digunakan di kulit manusia, karena cairan tersebut bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang berbahaya. Kalau dari peran dinas sosial itu dalam menanggulangi fenomena manusia silver itu kayak gimana? Penanggulangannya kita selama ini untuk penanganan yang pasti Satpol PP ya. Kita dinas sosial tidak mempunyai kewajiban atau hak untuk menangkap mereka. Mungkin Satpol PP berkoordinasi dengan dinas sosial. Kita selama ini kita data nicknya dia masuk warga Tangsel atau luar daerah ya. Kita pernah menangani untuk manusia silver itu daerah kota Tangerang, dia nicknya. Kita bawa ke balai rehabilitasi punya Kementerian Sosial. Dia adanya di Bambu Apus, namanya Balai Melati. Itu kita kasih pelatihan di sana. Dengan balai rehabilitasi ya, kita kan hanya menjembatani aja ya kota ya. Pemerintah kota itu hanya ada rumah singgah ya, dia nggak boleh lama-lama, hanya maksimal 1 minggu. Lebihnya di sana dia mendapatkan pelatihan. Jenis-jenis pelatihan sendiri ada salon ataupun masak, bikin kue gitu ya. Nanti dia bisa tawarkan ke pegawai di sana, dijual uangnya nanti buat beli bahan baku dia lagi, misalnya apa, bikin kue, salon gitu ya, ataupun menjahit. Jadi dikasih Iya. bekal ya? Iya, itu lebih yang ke perempuan ya. Mungkin kalau yang ke laki-lakinya mungkin nanti ada komputer atau sablon. Nah razia kita udah bolak-balik ditangkap ini, kita aja yang nggak jerah. Berarti pernah ketangkap Satpol PP? Ya kalau kita ya dikirim ke Cirebon pun udah pernah, dikirim ke Bekasi pun udah pernah. Kita udah bolak-balik dah kalau ditangkap. Ya kayak kemarin aja ya, habis kita kasih pelatihan, dia terjun lagi ke lapangan. Dia itu ke lapangan dengan membawa anak kecil gitu ya kan. Ya urusannya dengan P2T P2A juga tuh gitu terkaitannya, karena anak di bawah umur kan, di bawah ibaratnya di bawah jadi silver semua gitu kan, mukanya masih kecil, takutnya ada penyakit kulit nanti apa gitu kan, kita nggak tahu gitu. Terus yang di dalam di daerah ini yang KTP-nya Tangsel ya terutama ya, paling kita data gitu kan. Ntar dia itu kemarin sih arahannya pimpinan saya, arahannya itu masukin ke DTKS oleh warga kita Tangerang Selatan khususnya ya. Dia punya KTP, punya KK, kita minta datanya masukin ke DTKS. Mungkin nanti kita masukkan usulan di DTKS, dia masuk kategori apa, kita bantuannya kita belum tahu ya, yang penting masuk usulan dulu kata pimpinan saya gitu arahannya. Kalau misalnya dari luar Tangerang Selatan ya bisa? Kita kembalikan ke pemerintah daerah setempat, misalnya dia kemana, ke Kabupaten Tangerang atau Kota Tangerang, kita kembalikan ke dinas sosial
kabupaten kota setempat. Kalau nggak jerah, ada nggak sih yang kayak gitu? Efek jerahnya Mereka nggak jerah. kalau misalnya dari segi hukum pidana umum ya nggak ada sih. Itu nanti ranahnya pendampingannya sepertinya nih P2 TP2A karena perlindungan anaknya di situ. Dia yang pendampingan hukum, misalnya hak anaknya, misalnya anaknya sekolah nggak gitu. Tapi terlebih lagi tadi tanya si keluarga ini backgroundnya gimana, misalnya dia tidak mampu gitu ya. Nah mungkin kalau tidak mampu, kalau warga tangga sendiri kita masukin ke TKS, apa dia dapat program PKH kah atau yang lain-lain kah gitu ya, kita belum tahu selanjutnya. Ada pengen mah ada kerjaan mah, yang lain mah mau. Iya, ya pengen mah pengenan. Buat mending gini sekarang kan udah capek nyari duit, mending pinggir jalan sering. Ada PP, ya ada PP lari-larian. Pengen mah pengen, anak juga pengen kerja, nyari kerjaan juga susah. Selain jadi manusia silver gitu Pak? Untuk masa sekarang ini kita belum ada dapat pekerjaan. Kita udah bikin lamaran kemana-mana, panggilan sampai sekarang belum ada panggilan. Harapan sih kalau saya ya dia itu kan sebenarnya bukan kriminal ya, asal tidak memaksa ya. Iya. Dia hanya mengganggu ketertiban ya, ketertiban umum terutama masyarakat yang aktivitas. Ya kalau saya atas nama saya pribadi ya, mungkin namanya di nafkah mungkin susah kadang sekarang, jangan di tempat-tempat yang kiranya di persimpangan jalan, lampu merah mengganggu, takut ketabrak juga ya. Mungkin kalau misalnya memang dia mau menghibur di tempat-tempat yang di jalan, tempat-tempat yang mungkin keramaian di taman, biar orang bisa foto gitu kan, kayak di kota tua, ataupun kalau dia kalau memang sifatnya mau minta sumbangan gitu kan, tapi sumbangan buat pribadi ya dia, maksudnya ya seperti pengemis ya, jalan aja gitu. Tapi ini bukan solusi terbaik menurut saya, gitu. Karena dia maksudnya memang mengganggu ketertiban umum, perdanya itu. Nggak ada dari dinas sosial gitu buat kasih pekerjaan, lapangan pekerjaan Pak? Kalau lapangan pekerjaan kita belum ada ya. Kita harus berkoordinasi dulu dengan dinas tenaga kerja, mungkin yang apa mungkin ada lowongan. Karena kan sebagian besar di mereka mungkin hampir semuanya mereka biasanya di bawah SMA, kesulitan di situ. Dan pernah dia bilang dia sebenarnya sebelumnya memulung, cuman dari hasil memulung ini sedikit, lebih banyak ini, mungkin sehari dia bisa ngumpulin 200.000 gitu kan dari hasil proses silver ini. Makanya dia jadinya mungkin jadi nyaman gitu karena dibandingin mulung, kalau mulung itu katanya dia dapat sehari 25.000, itu udah banyak mulung gitu kan, pokoknya 200.000 itu sih. Kalau misalnya nanti suatu saat misalnya ada yang mengganggu, misalnya ada yang kayak malak gitu, mungkin nanti bisa dilaporkan aja ke pihak polisian karena tindakan itu kriminal umum. Kalau Satpol PP dengan dinas sosial itu mungkin ranahnya ke peraturan daerah ya, tindak pidana ringan. Ya kalau misalnya ada kita stok ada sembako di gudang, logistik, misalnya dia secara kemampuan payah buat hari ini memang kan nggak bisa, ya kita ada bantuan untuk beberapa hari. Tapi kita pernah kok, jadi dia tadinya itu si bapak, ibu sama anaknya. Ini tambahan. Sebelumnya si ibunya ini jadi asisten rumah tangga, cuma karena pandemi dia diputus lah hubungan kerjanya, terus sama suaminya itu narik truk ya. Mungkin karena dia bawa truk keluar kota, karena pandemi juga dia di PHK sama bosnya, jadi manusia silver. Belum ada,
nggak pernah. Ibu harap Ya pengen mah pengen gitu, nggak ada ngarepin ngasih. Orang nggak pernah ngomong, orang katanya dapat duit kan pemerintah, ya mah belum, nggak pernah dapat. Bantuan dari pemerintah pun sampai sekarang ada sedikit beras saja pun nggak pernah ada dari pemerintah sampai sekarang. Jadi nggak dapat terima bantuan dari pemerintah ya? Menjadi manusia silver adalah pilihan konkret yang mudah dan anggapannya tidak mengganggu atau merepotkan orang lain. Namun begitu, perlu ada orang yang mempunyai keteguhan dalam menggerakkan, melatih, dan memberdayakan masyarakat miskin agar menjadi mandiri.